Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, sekarang kita memasuki bab yang ke-9 dengan materi keunggulan mazhab Arba'ah. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mazhab Arba'ah. Mazhab Arba'ah, 4 mazhab besar dalam Islam, merujuk pada mazhab fikih dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, yaitu ada 4. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua ada mazhab Maliki, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, yang keempat atau yang terakhir ada mazhab Hambali. Berikut penjelasan singkat keunggulan masing-masing mazhab 4 tersebut. Yang pertama ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Pendirinya adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Untuk keunggulan mazhab tersebut yaitu yang pertama fleksibel dan rasional, menggunakan kias atau analogi dan istihsan atau preferensi hukum secara luas. Yang kedua, cocok diterapkan di lingkungan multikultural dan pluralistik. Dan yang terakhir, keunggulan yang terakhir nomor 3 yaitu banyak digunakan di wilayah Asia Tengah, India, Pakistan, dan Turki. Yang kedua ada mazhab Maliki. Untuk pendiri mazhab tersebut yaitu adalah Imam Malik bin Anas. Keunggulannya yang pertama menekankan amal Ahlul Madinah atau praktik masyarakat Madinah yang dianggap sebagai warisan langsung dari Nabi. Yang kedua ada mengedepankan tradisi dan perilaku komunitas awal Islam. Dan yang ketiga lebih konservatif dalam menjaga nilai-nilai lokal. Dan yang terakhir banyak dianut di wilayah seperti Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair dan sebagian wilayah Afrika Barat. Yang nomor 3 yaitu ada mazhab Syafi'i. Mazhab tersebut didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dan mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama adalah mempunyai sistem usul fikih yang sistematis dan logis, termasuk penataan dalil seperti Al-Quran dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua adalah menekankan keakuratan dalam pengambilan hadis dan kehati-hatian dalam hukum. Dan yang ketiga dominan di Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Yaman, bagian selatan, dan sebagian Syam. Dan yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab tersebut didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama sangat tekstual dan ketat terhadap nas atau teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua sedikit menggunakan akal dan analogi dibanding mazhab lain. Yang ketiga kuat dalam pengumpulan dan otoritas hadis. Yang keempat menjaga dasar bagi pemikiran Salafi dan Wahabi. Dan yang terakhir untuk keunggulan mazhab Hambali yaitu dominan di Arab Saudi dan sebagian wilayah Teluk. Nah, jadi itu beberapa keunggulan dari 4 mazhab. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu adalah keempat mazhab itu memiliki keunggulan masing-masing dan saling melengkapi. Semuanya diakui dalam Islam Sunni sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan spiritual umat Islam, dan tidak saling menyesatkan. Itu tadi adalah kesimpulan dari 4 mazhab tersebut. Nah, sekarang kita memasuki sesi latihan soal. Untuk pertanyaan yang pertama atau soal yang pertama adalah jelaskan keunggulan dari masing-masing mazhab dalam mazhabul arba'ah, 4 mazhab fikih utama dalam Islam, serta bagaimana peran mazhab-mazhab tersebut dalam perkembangan hukum Islam. Nah, untuk jawabannya adalah
Madzhab Arba'ah merupakan 4 madzhab besar dalam Islam yang berkembang dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Masing-masing madzhab memiliki metode istinbat atau pengambilan hukum yang khas yang menjadi keunggulannya. Seperti satu, madzhab Syafi'i itu memiliki keunggulan dikenal sebagai madzhab yang paling luas dalam menggunakan akal, qiyas, dan istihsan, sangat berkembang di wilayah Asia Tengah, India, dan Turki. Yang kedua ada madzhab Maliki yang memiliki keunggulan diantaranya adalah berkembang di Afrika Utara dan Barat, mengutamakan tradisi masyarakat Madinah yang dianggap mewakili praktik Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada madzhab Syafi'i yang memiliki keunggulan memiliki metodologi usul fiqh yang sangat sistematis, dominan di Indonesia, Malaysia, dan Yaman, sangat teliti dalam menerima hadis sebagai dasar hukum. Dan yang terakhir, madzhab Hambali memiliki keunggulan sangat kuat dalam berpegang pada teks Al-Quran dan hadis, minim menggunakan akal kecuali jika diperlukan, dan yang terakhir berkembang di Arab Saudi dan di negara-negara Teluk. Peran-peran mazhab ini sangat berperan dalam kodifikasi hukum Islam, terutama membentuk kerangka fikih yang kokoh dan menyeluruh untuk sebagai aspek kehidupan. Mereka juga menjadi sumber rujukan hukum syariah di berbagai negara muslim hingga saat ini, serta menjadi wahana pendidikan dan dakwah Islam yang mendalam dan ilmiah. Nah, itu tadi pembahasan soal nomor 1 atau soal yang pertama. Dan kita akan memasuki soal yang kedua, yaitu adalah bandingkan pandangan keempat madhab dalam madhibul arba'ah terhadap penggunaan qiyas sebagai sumber hukum. Bagaimana perbedaan ini mencerminkan karakter metodologis masing-masing madhab. Untuk jawabannya, qiyas atau analogi hukum adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, sunnah, dan ijma. Keempat madhab memiliki pandangan berbeda terhadap penggunaannya. Pertama, madhab Hanafi itu sangat mengutamakan qiyas, bahkan mendahulukannya atas hadis ahad dalam beberapa kasus. Contoh, tidak mewajibkan zakat pada sayuran karena tidak termasuk dalam kategori yang memenuhi ilat zakat menurut qiyas. Sedangkan Maliki itu menerima qiyas tetapi mendahulukan masalah mursalah dan amal ahlul Madinah. Sedangkan Syafi'i menerima qiyas secara terbatas dan ketat, tidak boleh digunakan jika ada nas atau ijma. Dan yang terakhir, Hambali mengakui qiyas tetapi sangat mengutamakan teks, hanya digunakan jika tidak ada hadis yang dapat dijadikan dasar. Untuk analisis jawaban tersebut yaitu adalah pandangan terhadap qiyas mencerminkan karakter bermadhab seperti rasional Hanafi, tradisional Maliki, tekstual sistematis Syafi'i, dan tekstual murni Hambali. Nah, itu adalah pembahasan dari soal yang nomor 2, soal nomor 2. Sekarang kita memasuki soal yang terakhir. Jelaskan pengaruh kondisi sosial politik terhadap lahir dan berkembangnya masing-masing madhab dalam madhibul arba'ah. Jawabannya untuk Hanafi, berkembang di kawasan multikultural dan penuh perbedaan, memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel. Yang kedua, dukungan dari kekhalifahan Abbasiyah memperkuat penyebaran madhab ini. Sedangkan Maliki tumbuh di lingkungan konservatif dengan akses langsung ke tradisi Nabi, didukung oleh penguasa dinasti Umayyah dan kemudian dinasti Afrika Utara. Sedangkan Syafi'i lahir di tengah konflik antara ahli hadis dan ahli ra'yi. Syafi'i menyatukan keduanya dengan konsep ushul fiqh yang sistematis, berkembang di bawah kekuasaan Abbasiyah. Dan Hambali muncul sebagai reaksi terhadap liberalisme pemikiran dan filsafat. Sangat kritis terhadap pemerintah, menjadi madhab ini lebih mandiri dan ketat. Untuk analisis jawaban tersebut yaitu adalah setiap madhab itu mencerminkan respon terhadap tantangan sosial dan politik di zamannya. Inilah sebabnya madhab-madhab ini berbeda, bukan hanya
dalam metode tetapi juga dalam semangat dan pendekatan. Nah, itu tadi adalah beberapa latihan soal tentang bab keunggulan mazhab arba'ah. Saya kira cukup sekian pembahasan pada bab ini. Nanti kita akan bahas bab-bab selanjutnya di video yang lain. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.